Saya tanya sama antum semuanya, novel yang bestseller, yang terjual sampai jutaan kopi itu, hurufnya ada nggak yang selain A sampai Z? Novel atau buku ini, ada nggak huruf yang saya pakai di buku ini selain huruf A sampai Z? Yang ditulis oleh Al-Asyusti tadi, ada nggak huruf selain A sampai Z? Jadi bahannya sama kan? Tapi kenapa ada kata-kata yang bisa membuat orang marah, ada kata-kata yang bisa membuat orang menangis, ada kata-kata yang bisa membuat orang Al-Asyusti dan itu bisa lancar karena dia mengalami. Kalaupun kita tidak mengalami, kita harusnya bisa menghayati apa yang kita tulis. Ini teman-teman akhwat, kalau misalnya sebelum tidur itu pada curhat-curhatan ya? Oh iya ya. Kalau curhat itu nulis makalah dulu atau tidak? Nulis persiapan, bismillah saya ingin curhat, pendahuluan begini, isi begini, begini, terus ada referensinya. Perlu begitu kan? Tapi curhatnya bisa lama kan? Jadi sebenarnya kita punya kemampuan untuk berbicara atau tidak? Semuanya punya kemampuan untuk berbicara. Tetapi nanti kalau misalnya antum disuruh maju di sini ngomong 5 menit stres. Al-Asyusti itu kan bertahan itu. Kayak muhadharah jadinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita haturkan kepada kehadiran di seperti itu. Tapi ketika Al-Asyusti itu ngobrol sambil tadi menjaga gerbang ya, kan lancar aja ngomongnya. Ngomongin Messi seolah-olah sudah jadi coach Justin dia. Ngomongin Ronaldo sama Messi udah ahli banget. Kenapa? Karena dia berbicaranya dengan hati. Kita harus melatih dua hal itu. Yang pertama, semua orang punya kemampuan untuk menulis. Yang kedua, semua orang punya kemampuan untuk berbicara. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Ini asatidz, ustaz-ustaz yang sudah main medsos, coba deh, antum buka status Facebook dulu ketika awal-awal di Facebook. Nanti pasti geli bacanya. Karena apa? Karena dulu waktu itu kemampuannya masih sederhana. Sekarang kemampuannya sudah meningkat lebih baik lagi. Ya, jadi kita punya dua kemampuan dasar. Yang pertama, kita itu sebenarnya sudah bisa menulis, tinggal mengasah saja. Ustaz Nur Rahim luar biasa memberikan wasilah, memberikan wadah, memberikan sarana, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua pesantren, bahkan sangat jarang sekali pesantren yang menggerakkan literasi. Ini kelas 3, kelas 3 ya berarti kan masih kelas 3 SMP. Dan ternyata mulai nulisnya dari kelas 2. Dan ini alat tulis ini yang buku yang ke-38. Jadi kan sudah ada 38 diterbitkan dari Mahat itu. Ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, sekarang berlanjut. Saya diminta Ustaz Nur Rahim untuk menjelaskan tentang motivasi menulis buku. Sama, ini juga sangat sederhana sekali. Bahkan ini niatnya bukan dari diri saya. Di Solo dan sekitarnya, saya lumayan sering mengisi kajian remaja. Setiap kajian itu saya nulis story WA. Setelah kajian saya nulis status Facebook. Setelah kajian saya nulis caption di Instagram. Ketika kajian saya menyampaikan kesimpulan di akhir. Nah itu ada mahasiswa, sekarang dia lagi kuliah di Edinburgh, di Inggris. Ada mahasiswa yang kemudian datang ke saya, Ustaz, kajian-kajian antum, status-status Facebook antum, story WA antum, mohon maaf saya belum izin mengumpulkan. Ada sekian ribu yang saya kumpulkan. Nah ini sudah saya pilah-pilah. Yang tentang cinta ada 150 halaman, yang tentang ini ada 150 halaman, menjadi 4 buku. Menjadi 4 buku. Nah jadi dari hal-hal yang sederhana itu bisa menjadi buku. Yang sebelum ini ya, judulnya itu bukan untuk yang pacaran. Di Shopee sepertinya masih ada beberapa. Itu hanya dalam waktu 1 bulan langsung habis cetakan pertama. Ya, yang ini juga demikian. Jadi
Kata kuncinya apa? Ya, hal-hal yang sederhana itu sebenarnya bisa kita wujudkan menjadi hal yang istimewa. Dari keseharian antum, dari celutukan-celutukan antum itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berharga. Dan kata kunci berikutnya adalah latihan. Curhatnya Mbak, curhatnya itu dijadikan latihan untuk berbicara. Moderator ini coba antum perhatikan, ini persiapannya luar biasa. Rambutnya persiapannya, antum kan nggak begitu cerah sendiri. Meskipun Allah Yusdi yang berbicara ya nggak ada yang melihat beliau, tetapi karena mendapat tanggung jawab, akhirnya wah sudah itu pasti ngafalin. Atau itu catat semua ya kata-kata ini, catat semua. Tapi yang disampaikan belum semuanya. Tapi tidak mengapa, apa? Latihan. Ada muhadharah ya, latihan di situ. Ustaz, saya takut kalau ngomong salah. Terus antum mau diam saja, ngomongnya di masyarakat terus salah, jangan. Berbuatlah salah sebanyak-banyaknya dalam tanda petik ya. Berbuat salah sebanyak-banyaknya ketika masih jadi santri. Jadi nanti ketika sudah keluar, stok kesalahannya sudah habis, antum tinggal lancar nanti di masyarakat. Coba perhatikan ya, ada orang yang ngasih sambutan misalnya, itu seringkali ngomongnya kenapa? Karena tidak latihan berbicara, bukan karena dia tidak pintar. Misalnya, antum kalau memperhatikan, ini secara dohir ya, secara lupanya saja. Kalau ada dua orang, satu berbicara, bicaranya lancar. Satu orang lagi berbicara, bicaranya terbata-bata. Pasti asumsi kita adalah yang lancar berbicara ini ya bagus. Padahal bisa jadi yang kurang lancar ini sudah profesor, sudah doktor. Jadi itu menunjang nanti penampilannya. Makanya ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang main musik itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang mujawizatun nidhar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu jarang-jarang Pak yang pakai begitu. Jadi kalau di rumah tidak pakai itu, sekarang memakai nggak usah ditutup kan terlihat. Yang kedua ada nggak mujawizatun nidhar? Ya, oke, latihan, sering-seringlah latihan. Ya, sering-seringlah latihan. Selanjutnya, ini momen yang sangat pas untuk meningkatkan bahasa. Ini sudah ada belum yang menulis buku dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Itu bisa jadi peluang tuh. Wah, ini sudah mainstream. Nulis buku kelas 3 mainstream, nulis ini kelas mainstream. Sekarang antum harus out of the box. Saya target tahun depan nulis prosa, nulis puisi bil Arabiyah. Gimana caranya? Khalas tutup. Nanti tinggal serahkan ke ustaz lain, ke asatidzah, nanti akan dikoreksi. Saya dulu waktu di Gontor, latihan pidatonya itu latihan berani dulu. Jangan fokus pada isinya dulu, karena umum masih santri ini. Nanti isinya itu nanti kalau sudah di luar. Jadi ketika saya ngomongin pulpen misalnya, kan waktu kelas 2 SMP belum banyak mufradat ya. Hanya paham this is a pen, table, on the table. Sudah, kata-kata itu saja antum olah, nanti akan menjadi muhadharah yang bagus. Yang penting mukadimahnya kayak moderator tadi ini. Assalamualaikum, brother. What is this, brother? What is this? Pen. What? Pen. Here is the pen on the table. This is table, and this is pen. The pen is on the table. Gak apa-apa. Ngobrolnya gak isinya. Gak masalah. Antum masih kelas 2 SMP, masih kelas 3 SMP. Nilainya adalah antum berani untuk berbicara. Itu dulu yang dibangun. Jadi al-akhir dari itu awalnya kan grogi banget dari sedikit harap betul itu. Tapi setelah antum ada responnya, ada yang langsung kan lancar. Langsung lancar. Padahal bisa jadi yang disiapkan lebih banyak dari itu. Moderator tadi itu mungkin sudah menyiapkan pantun yang banyak sekali. Ya, nah jadi gunakan kesempatan itu. Out of the box tadi ya, bahasa misalnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris.
Udah ditulis aja. Jadi tata kalamuna al-Arabiyah dulu ini sehariannya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah, sudah bisa ngobrol sama malaikat Jibril berarti. Tapi ingat ya, bahasa Arab ini saya ingin meluruskan. Saya yakin antum tidak salah paham di sini. Ingat, bahasa Arab itu bukan Islam. Agama Islam ajarannya disampaikan dengan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu tidak otomatis membuat orang yang berbicara menjadi Islami. Karena kesalahpahaman ini akhirnya ketika ada orang ngomong sudah abi ummi, akhi ukhti, langsung Islami. Akhi, antum pacaran lah, ana ta'aruf. Kok gandengan tangan? Kan gandengnya pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton bioskop berdua, nontonnya film horor. Teriaknya bukan tapi apa? Astagfirullahaladzim. Terangkul cowoknya balas alhamdulillah. Yang belakang temennya luar biasa. Allah. Terus menjadi Islami lah. Islami itu bukan karena Arabnya. Kamu pacaran enggak ta'aruf, terus manggilnya abi umi, akhi ukhti. Ya kan sekarang ini menyedihkan, belum apa-apa sudah panggilannya ayah bunda, Masya Allah, papa mama, say gitu ya, syaiton. Bunda, papa mama, ay. Nanti kalau dari maaf biasanya terakhirnya pakai hadis Ustaz. Ukhti, ada apa akhi? Izinkan aku melihat telapak kakimu. Kenapa akhi? Aku ingin melihat surganya anak-anak kita. Gombal, ya. Udah, masih santri, fokuslah ke hal-hal yang penting dahulu. Fokuslah pada hal-hal yang penting dahulu. Jangan memikirkan hal-hal yang belum pada waktunya. Mari kita adil dengan diri kita sendiri dulu. Ini perlu saya sampaikan Ustaz Nur Rahim. Adil, saya sering kali. Ini ada buku, nanti saya jadikan hadiah nih. Adil. Siapa yang bisa memberi definisi apa itu adil? Angkat tangan. Bahkan semuanya sering ngomong adil ya, menuntut keadilan. Ma huwal adlu. Ini setiap saya kajian selalu saya sampaikan ini di awal ya. Lawan kata adil apa? Tidak adil. Lawan kata besar? Tidak besar. Kata saya tidak di depannya. Apa itu adil? Adil adalah wad'ul asya fi mawadhiha. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini apa? Mineral. Fungsinya apa? Buat minum. Adil terhadap mineral itu adalah meminumnya. Motor itu pakai apa? Pertamax ya? Pertamax, motor kita indikasinya sudah mau habis, masukin ke dalam tangki motornya atau mobil. Kalau goreng pakai minyak goreng. Sampoan pakai sampo. Apa merek sampo yang paling bagus? Zinc. Anggap aja zinc merek yang paling bagus. Tampaknya sederhana, tetapi meletakkan ini pada tempatnya itu adalah keadilan. Lawan kata adil adalah dolim. Apa itu dolim? Tidak menempatkan pada tempatnya. Coba hal-hal sederhana ini sekarang, ya. Pertamax antum pakai untuk goreng ikan lele. Apa yang terjadi? Meledak dapurnya. Mbak, ya, akhwat teman ukhti ini, antum sampoan pakai sampo minyak goreng. Sampo dimasukkan ke kopi. Pertanyaannya adalah, apakah sampo salah? Apakah pertamax salah? Apakah zinc salah? Yang salah apa? Salah menempatkan posisi. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang salah, karena Allah yang menciptakan.
Boleh nggak laki-laki itu suka dengan perempuan, Mas Rusdi? Boleh ya? Boleh nggak perempuan suka dengan laki-laki? Wajib. Laki-laki suka dengan laki-laki itu juga. Laki-laki harus suka dengan perempuan, perempuan harus suka dengan laki-laki. Yang tidak boleh adalah zalim dengan perasaannya. Belum apa-apa sudah ayah bunda, ini zalim itu. Belum apa-apa sayang sudah makan apa belum, ini zalim. 1 bulan sebelum pasangannya ulang tahun sudah stres mikirin hadiah, bapak ibunya ulang tahun tidak tahu. Ini namanya zalim. Tidak menempatkan pada tempatnya. Itu satu poinnya. Nah, ini juga saya sampaikan di sini. Jadi apa yang saya sampaikan itu dirangkum menjadi quote, kemudian ditulis menjadi buku. Sama ada banyak-banyak istilah. Sebenarnya mungkin sederhana, tetapi karena kita bisa mengolahnya itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi harus ingat tentu, seringkali ada kata-kata yang kesannya itu luar biasa, tetapi dia kosong dari makna. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini teman-teman cowok yang suka gombal biasanya ngomongnya seperti itu. Tahu nggak apa artinya dirimu untukku? Kalau kamu ingin tahu arti dirimu untukku, tanyalah ikan apa arti air untuknya. Ini kan gombal ini. Jadi jangan pernah sekarang itu mulai difikirkan, mulai dirubah mindsetnya. Jangan hanya fokus pada kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak punya makna. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Coba diputusin. Besok ada yasinan gak di rumah? Dia masih bisa makan kok. Lautan api aku seberangi, gunung aku daki. Ya Allah, jalan 1 kilo aja harus pakai sepeda motor. Ngos-ngosan, lautan api diseberangi, minum teh panas ditiup. Saya kasih tahu ya, tolong ingat betul-betul. Cowok yang keren itu bukan yang mendaki gunung, bukan yang mengarungi lautan api. Cowok keren itu yang mampu mendaki tangga masjid untuk sholat jamaah. Sederhana tetapi sulit. Sederhana tetapi sulit. Ya. Jadi boleh nggak Ustadz nanya nanti dia mobilnya apa? Boleh nggak nanti nanya dia rumahnya bagaimana, pekerjaannya? Boleh, silahkan. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang harus kita setting di kepala kita. Ya. Cinta itu butuh uang atau tidak? Butuh uang atau tidak? Butuh banget bro. Butuh banget, kita butuh uang. Saya kasih ilustrasi ya. Ini ada 2 pasangan. Modalnya cinta. Ini ada pasangan mencintai, bekerja, yang cowok gajinya 50 juta sebulan, yang cewek gajinya 25 juta sebulan. Rumahnya megah, mobilnya 2. Punya pembantu, tukang masak sendiri, tukang bubur sendiri, dan seterusnya. Yang ini kerjanya masih serabutan, sudah menikah, kontrak kamar 3x4. Tidak ada AC-nya, kipas angin itu pun juga sudah patah satu ini. Tapi cinta. Yang cinta, tapi duitnya ada ini. Kalau pagi biasanya dimasakin oleh pembantu. Tiba-tiba si istri goreng nasi. Sreng. Suaminya meluk dari belakang. Sayang, masak apa? Kan kita punya pembantu. Terus istrinya ngomong, aku kan istrimu, boleh dong sesekali masak buat kamu sayang. Nasi goreng romantis, karena apa? Ada duit. Yang ini duitnya pas-pasan, makan sehari sekali, istrinya goreng nasi di belakang. Sreng. Suaminya nakal dari belakang. Bang, masak apa? Masak apa? Dilempar sama wajahnya itu. Tapi harta bukan satu-satunya, itu harus ingat itu loh ya. Karena seringkali kita karena dimanjakan oleh hayalan-hayalan, dimanjakan oleh drama Korea dan seterusnya, itu akhirnya apa? Ya akhirnya kita hanya kemakan oleh kata-kata. Harta itu penting, memang bukan satu-satunya. Makanya pesannya itu adalah jangan mencari laki-laki yang
yang kaya, tapi carilah laki-laki yang berpotensi untuk kaya. Siapa laki-laki yang berpotensi untuk kaya? Nih, berpotensi untuk kaya semua. Yuk dia belajar. Berarti dia ingin kaya. Gitu ya, ada pola pikir yang harus kita rubah sekarang. Mumpung masih muda, jangan berpikir yang belum waktunya. Jangan dolimi pikiran antum dahulu. Ya, perbanyak ilmunya. Ingat, jatuh cinta itu tidak perlu belajar. Ada nggak yang jatuh cinta baca buku panduan dulu? Buku panduan mencintai, nggak ada. Tapi antum harus ingat betul-betul. Tapi kita harus belajar mencintai dengan benar. Jatuh cinta tidak perlu belajar, tapi kita harus belajar bagaimana mencintai dengan benar. Contohnya apa? Mohon maaf, ada teman-teman kita di luar pesantren, mahasiswa, oknum lah ya, remaja, saling mencintai, tapi mereka melakukan zina. Orang yang berzina itu saling mencintai atau tidak? Mencintai. Kalau tidak saling mencintai, pemerkosaan namanya itu. Saling mencintai, tapi cintanya tidak pakai ilmu, akhirnya terjerumus pada zina. Saya punya istri, saya banget sama istri saya. Saya nggak tega istri saya kepanasan kalau ke kampus. Akhirnya apa? Saya beliin mobil Pajero. Saya belum punya uang, saya korupsi. Karena cinta saya pada istri saya korupsi. Cinta membawa pada korupsi. Yang pertama, cinta membawa pada zina. Ada orang tua sayang banget sama anaknya, kemudian anaknya dicubit sama gurunya. Yang dilakukan apa? Gurunya itu dipukul, dilaporkan ke polisi. Apakah orang tua ini tidak cinta dengan anaknya? Cinta. Tapi kenapa cintanya justru malah membawa guru ke penjara? Karena cintanya tidak pakai ilmu. Catat baik-baik ya. Landasilah apapun itu dengan ilmu. Ada salah satu ormas di Indonesia itu yang slogannya saya anggap ini luar biasa sekali, bisa diterapkan di mana saja. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Ilmunya harus diamalkan, amalnya harus berlandaskan ilmu. Apapun itu berlandasi dengan ilmu. Terus bagaimana caranya? Sekarang ini waktunya. Banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah diskusi, jangan pernah takut salah. Banyak-banyak menulis, jangan takut ditertawakan. Lebih baik kita ditertawakan sekarang daripada kita ditertawakan setelah terjun ke masyarakat. Ya, poin yang kedua adalah segala sesuatu harus kita landasi dengan ilmu. Yang kedua, berikutnya adalah memahami dengan baik. Ini kalau liburan, yang teman-teman putih suka nonton drakor nggak? Yang teman-teman putra suka nonton bola nggak? Saya kasih pertanyaan sekarang. Mungkin terakhir saja dari 9:30. Saya kali ilustrasi aja ya, ilustrasi. Itu banyak yang saya taruh di sini. Film itu serius terjadi atau pura-pura? Atau acting? Ada Jet Li atau apa namanya, Jackie Chan jatuh terus meninggal dunia. Apakah di film itu betul-betul terjadi? Itu sandiwara, tidak beneran terjadi ya. Drama Korea ada yang nangis-nangis, ada yang disakiti, itu pura-pura acting atau betul-betul terjadi dia sakit hati? Oke. Tapi antum bisa nangis kan nontonnya? Al-Akh moderator, tahu Superman ya? Ada cowok mas, ganteng kekar, mohon maaf, celana dalamnya di luar. Terus begini, bisa terbang, gitu. Antum serius? Kalau ada orang yang bisa seperti itu? Iron Man begini terus terbang gitu. Serius, antum yakin ada orang yang bisa seperti itu? Aquaman, orang hidup di dalam air. Begitu. Itu bohongan ya. Tapi antum bisa menikmati kan? Sholat subuh berapa menit? Acting, pura-pura, atau itu betul-betul sesuatu yang kita lakukan untuk akhirat kita?
Pertanyaannya adalah, film yang penuh acting, film yang penuh rekayasa, kita bisa berurai air mata. Superhero-superhero yang sama sekali tidak fakta, tidak nyata, kita bisa menikmati, kita bisa tepuk tangan, kita bisa mengagumi. Tapi kenapa sholat subuh yang hanya 5 menit kita tidak bisa menghayati dengan maksimal? Ada yang salah dari cara berpikir. Nah, saya kalau tanya di ruangan ini, saya kasih contoh-contoh sederhana saja. Siapa di sini yang tidak suka dengan Rasulullah? Siapa yang benci dengan Rasulullah? Mas Yusdi, antum cinta sama Rasulullah ya? Yakin? Serius? Ustaz Moderator cinta dengan Rasulullah ya? Siapa yang benci? Gak ada kan? Anaknya yang laki-laki berapa? Anaknya Rasulullah yang laki-laki 5. 4. Oh, udah terus aja tebak kuis. Perang Khandaq itu ceritanya gimana? Kalau perang Khandaq, kalau perang Siffin, katanya cinta sama Rasul. Kalau pertanyaan ini saya sebar ke antum, saya yakin jawabannya sama. Sekarang mana ada ceritanya orang mengaku cinta dengan sesuatu, dengan seseorang, tapi tidak kenal dengan orang yang dicintai. Ini tandanya cinta kita cinta palsu seperti ini. Ronaldo baru ya? Sekarang main di klub bola mana? Al-Nassr. Messi main klub di Inter Miami. Pelatih Indonesia siapa sekarang namanya? Wih, kenal ya. Asalnya mana asalnya? Oh, Belanda. Dulu pernah main di Barcelona ya. Cinta sama Patrick Kluivert. Ke orang yang kita cintai, kita tidak kenal. Ke orang yang kita mengaku tidak mencintai, tapi kita. Saudara, kita di sosok Rasulullah saja. 5 menit lagi Ustaz. Sosok orang yang kita cintai, Rasulullah. Istri pertama Rasulullah siapa? Khadijah. Khadijah dinikahi Rasulullah umur berapa? 40. Rasulullah menikah dengan Khadijah umur? Sakinah nggak keluarganya? Yang istri janda umur 40, yang suami 25 berjaka. Cerai? Tidak. Dari sisi sini saja kita itu bisa meneladani. Ternyata menikah itu bukan masalah ukuran beda umurnya. Rasulullah menikah dengan Aisyah, umur Rasulullah 50-an tahun. Aisyah umurnya masih belia sekali, umur SD kalau zaman sekarang. Mereka berantem gak? Sakinah, mawaddah, rahmah. Rasulullah menikah dengan janda, sakinah, mawaddah, rahmah. Rasulullah menikah dengan perawan, sakinah, mawaddah, rahmah. Rasulullah menikah dengan istri yang tidak begitu cantik, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau teladan kita Rasulullah, apapun bentuk hubungan keluarga, usia, fisik dan segala macamnya, itu kalau teladannya adalah Rasulullah, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau teladan kita artis yang sering nikah cerai itu, ya ujungnya sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, saya yakin di sini tidak. Saat berwajib saya ngajar di UI, saya ngajar di UMS, saya sering ngisi di beberapa tempat-tempat kajian. Itu untuk mendengarkan kata-kata yang buruk itu mudah sekali. Tinggal turun ke parkiran, itu sudah ngomong, anjir motor gue mana? Anjay, bangke, astagfirullahaladzim. Yang kuat itu biasanya yang pasti ngomong seperti itu. Karena apa? Karena kita itu seringnya mendengar tanpa kita sadari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat setiap hari itu yang akan nempel di situ. Makanya dari sekarang biasakanlah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dengan anjir, anjay. Kalau di Jawa Timur itu manggil temennya itu cuk, su. Kalau di sini nggak tahu ya sat gitu ya. Sakit.
Nah, jadi itu tadi ya, sekian poin itu saya tidak akan berlama-lama. Sebenarnya masih ingin sekali berlanjut kepada yang lain, tetapi waktunya Astagfirullahaladzim ya. Saya mohon maaf, ini besok pagi saya harus segera ke Solo. Intinya pesan yang ingin saya sampaikan adalah habis ini saya kasih 3 pertanyaan, bukunya saya kasih ke yang bisa menjawab dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, intinya adalah satu, keberadaan kita di pesantren ini jangan sia-siakan. Jadikan ajang latihan, latihan berbicara, latihan menulis. Jangan mikir yang lain dulu, pikirkan diri kita, bahagiakan orang tua kita dahulu. Dengan apa? Berprestasi. Ustaz, saya kan belum bisa membahagiakan orang tua dengan uang. Kalau belum bisa membuat mereka bahagia, jangan buat mereka menderita. Kalau belum bisa membuat mereka tertawa, jangan membuat mereka menangis. Jadi sekarang mari kita tingkatkan potensi kita. Yang senangnya, passionnya di muhadharah, latih terus kemampuannya. Ya. Sekarang saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa arti dari adil? Angkat tangan yang bisa. Apa arti dari adil? Ini ternyata pendiam ya. Oh boleh, silakan dijawab. Oh benar ya Ustaz. Silakan. Apa arti adil? Arti adil itu menempatkan sesuatu di tempat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tepuk tangan. Antum silahkan pilih yang pink, yang hitam atau yang putih. Bukan cewek itu susah pikirnya Mas. Yang putih. Yang putih. Itu kan makanya nanti kalau sudah menikah, caranya apa? Langsung, yuk makan nasgor, langsung begitu Mas. Nanti kalau misalnya saya mau makan di mana? Terserah itu. Nah, kalau terserah itu siap-siap muter-muter kota 1 jam. Bakso ya? Jangan ada formalinnya. Terus apa? Mie ayam? Ya keliling-keliling sini masak makan mie ayam. Pizza? Terlalu Eropa. Sate? Aduh nanti ketusuk gitu. Terus makan apa? Ya udah deh bakso aja. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Ini istri saya ada ya. Jadi nanti kata kuncinya adalah makan mie ayam oke nih. Kayaknya kamu pengen itu kan gitu. Oke deh gitu kan. Jangan pernah ngomong kamu pengen apa? Tolong yang perempuan juga pahami, laki-laki itu tidak bisa membaca perasaan. Kamu marah? Enggak. Lu buat laki-laki enggak. Kamu lapar? Enggak. Ya udah buat kita kan ya lapar berarti Mas ya. Udah. Terus habis itu tiba-tiba nulis story WA. Dasar laki-laki enggak peka. Memang laki-laki enggak peka, Mbak. Jangan paksa kami itu mau peka. Ngomong, Mas ini yuk ya. Ngomong, laki-laki juga tolong jangan menganggap perempuan itu apa ya, baik. Jangan, memang apa-apa pakai perasaan mereka. Coba nonton drakor sedih, nangis kan? Mau perpisahan, mahal karena kelas 6, nangis kan? Ketemu teman lama, lulus, nangis. Gak lulus, cewek itu apapun penafsirannya nangis. Kalau cowok nggak nangis, nangisnya cuma kalau kejepit pintu. Jadi jangan apa namanya. Nah itu makanya laki-laki dan perempuan sama nggak? Justru di situ letak keadilan Allah. Tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna. Karena kita diciptakan laki-laki untuk menyempurnakan perempuan, perempuan untuk menyempurnakan laki-laki. Jangan mencari laki-laki yang sempurna, Mbak. Jangan stres nanti malah. Bangun-bangun, suaminya sudah tahajud. Astagfirullahaladzim. Mau masakin udah, sayang silahkan makan. Emangnya apa punya suami yang sempurna seperti itu, Mbak? Ya, gak jadi mati-mati itu nanti. Nah, jadi pola pikirnya tadi itu ya, pola pikirnya mari kita ubah. Lawan kata adil. Silakan yang kata pertama kita lihat, silakan. Yang baca prosa tadi ya. Lawan kata adil. Lawan kata adil adalah zalim. Mana yang dipilih?
Terserah, muter-muter dulu nanti. Warna pink, oke. Lawan kata adil adalah dolim, afwan. Yang terakhir, tadi ngomong apa ya? Yang terakhir saya menyampaikan apa? Saya dosen di mana? Di luar negeri, silakan. UIN Surakarta. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya gitu Ustaz Nuwain, mohon maaf ini waktunya sudah jam sekian, besok pagi harus bertolak ke Solo. Buah mangga, buah tomat, buah apel, buah semangka, itulah nama buah-buahan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Baiklah, telah kita simak bersama-sama motivasi menulis buku sebagai motivasi. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah gak ada. Bukunya udah habis soalnya. Arya? Ya, Al-Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlia Somalembang, siswa HKSI angkatan 605. Apa Ustaz ingin bertanya, menurut Atum apa itu cinta Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah misteri. Saya tidak tahu satu rahim yang lebih. Jadi begini, cinta itu adalah kecenderungan hati. Kalau antum ingin tahu apa itu cinta, lihatlah kasih sayang ibu kepada Anda. Ada nggak ibu itu yang melahirkan terus gendong anaknya, umurnya 1 tahun? Pak, anak kita kok jelek ya? Bertambah sama tetangga, ada nggak? That is love. Dia sudah tidak melihat wajahnya seperti apa, tapi karena dia adalah anaknya, apapun dia akan mencintai. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau orang tua kita seperti itu ke kita, antum begitu nggak ke orang tua? Antum cium tangan sama ustaz, sama ustazah, cium tangan nggak sama orang tua? Antum sopan, ngomongnya santun kepada ustaznya, sopan nggak kepada orang tua? Ada nggak orang tua yang kemudian anaknya, ayah, nilai aku jelek ya? Habis itu ayahnya diskusi sama ibunya, kita kayaknya perlu tukar tambah deh. Anak kita nggak cerdas ini, ada nggak? Nggak ada. Sebodoh-bodohnya anak itu pasti akan tetap dianggap sebagai anak. Cinta itu seperti itu. Ada anak sakit parah, saya Ustaz Rahim sudah merasakan itu. Kalau anak itu sakit, nggak bisa kerja gitu. Pikiran kita itu kemana-mana. Ya Allah, anakku bagaimana, anakku bagaimana. Antum ini di pondok, yang dilakukan orang tua antum adalah selalu berdoa, ya Allah, Yusdi ini ngapain ya Allah? Pasti dia belajar ya Allah, pasti dia sholat tahajud, padahal yang begini loh. Ya Allah, pasti anak saya ini belajar bahasa Arab, ternyata mujawizatul lidah. Ternyata mujawizatul lughah. Nah jadi menjelaskannya seperti itu. Ya ukhti ya, cinta itu apa? Cinta itu adalah kecenderungan. Ketika kita sudah mencintai, apapun akan kita berikan kepada dia. Nah, sekarang terus bagaimana Ustaz? Kalau ada orang mencintai terus dia seolah-olah dunia milik mereka berdua, mereka melanggar. Nah, ini yang salah. Cinta itu, makanya tadi kan saya sampaikan di awal, cinta itu tidak salah. Yang salah adalah dia tidak mencintai dengan ilmu. Makanya harus mencintai dengan ilmu. Apa itu batasannya? Batasannya adalah ajaran agama Islam.
Apa ajaran agama Islam yang antum berproses sekarang di Mahat ini, di Darul Naim? Itu ya, Ustazah ya. Syukron, semoga bisa menjawab. Gitu Ustaz, silakan. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup. Ada pantun kayaknya ya? Mungkin kita turunkan. Kita telah sampai di penghujung acara. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada acara malam hari ini adalah jangan pernah merasa nyaman dengan kenyamanan yang bersifat sementara. Setiap usaha memiliki potensi untuk menulis dan berbicara. Habiskan tiket belajarmu sebelum masa tuamu datang. Untuk jatuh cinta tidak harus belajar, akan tetapi kita harus tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. Saya sebagai senang pertama, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya. Terima kasih, saya serahkan kepada pengacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian sertifikat pengajaran oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Yahya pada Alisan Perkara Dinilai minus LLM atau PhD. Keberatan kami haturkan. Tiga, dua, satu. Lagi tiga, dua. Acara yang terakhir penutup. Lalu kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan doa para penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka